آمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun berada, semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sihat wal afiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kalian. Berarti akhlak itu sangat penting dalam agama. Akhlak itu artinya menjaga hablum minan nas. Sering kita dengar hablum minallah wa hablun minan nas. Hablum minallah itu adab dan akhlak terhadap Allah. Hablum minan nas, akhlak dan beradab sesama manusia. Itu dua-duanya. Ada seorang datang, dengar baik-baik Bapak Ibu, karena banyak di antara kita yang fokus dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, menjaga puasa, bacaan Quran, salat, ibadah sangat luar biasa, tetapi tidak peduli dengan akhlak khususnya sesama terhadap keluarga, tetangga, dan lain. Ada seorang datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah?" Apa yang membuat manusia masuk surga? Rasulullah menjawab, "Qal taqwallah wa husnul khuluq." Taqwa kepada Allah dan husnul khuluq. Taqwa kepada Allah itu taat, hak Allah. Husnul khuluq itu hak manusia. Wajib menjaga dua-duanya. Karena kalau tidak menjaga akhlak, itu mulai kehancuran umat. Kalau akhlaknya hilang, sudah mulai umat itu hilang. Kalau akhlaknya rendah, udah posisi umat jadi rendah. Karena itu kata ulama, kalau ingin menghancurkan umat, mulai dengan 3 hal. Kalau ingin menghancurkan peradaban umat, mulai dengan 3 hal. Yang pertama, merendahkan, merusak keluarga-keluarga. Mulai dari orang tua, merendahkan posisi orang tua. Jadi anak tidak begitu menghormati, menghargai orang tua. Itu mulai dari mana? Mohon maaf, sumbernya dari media. Anak-anak jadi tidak begitu menghormati, menghargai orang tua. Itu mulai merusak akhlak. Berarti kalau kita merusak posisi orang tua, itu mulai merusak akhlak umat. Mulai menghancurkan umat. Yang kedua, rusaklah kurikulum pendidikan. Karena anak-anak itu generasi mulai dari pendidikan, di madrasah, di sekolah. Kalau kurikulum diganti, diubah, yaitu merusak akhlak anak-anak. Berarti yang kedua, atau merusak kurikulum pendidikan. Yang ketiga, meremehkan, merendahkan posisi guru. Al-muallim, guru yang selalu mengajarkan kebaikan kepada anak-anak dan generasi. Kalau anak-anak tidak begitu menghormati, menghargai gurunya, jadi biasa-biasa, itu teladan baik kita. Guru, ustadz, bukan hanya agama, di sekolah dimanapun, itu contoh baik untuk anak-anak.
kalau merusak kehormatan, merendahkan nilai guru, itu mulai merusak akhlak umat. Karena itu tiga hal ini mulai merusak peradaban umat mulai dari ini. Karena itu hati-hati. Ada beberapa poin, beberapa sifat, Bapak Ibu, hati-hati. Usahakan hindari dari sifat-sifat itu. Kalau punya sifat itu berarti kita sendiri sudah mulai hancur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca ayat yang menjelaskan sifat-sifat itu bagi seorang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Saya minta tolong Bapak Ibu pemirsa, karena waktunya singkat tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Nanti tolong baca ayat itu di surat Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Belajarilah panggilan Allah bagi seorang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Yang pertama, kalau Anda orang beriman, dengar baik-baik. Jangan menolak-olak orang lain. Jangan menolak-olak kelompok lain. Jangan merasa kita lebih baik. Kalau seorang itu menghina, merendahkan, menolak-olak kaum lain, berarti merasa lebih baik dari mereka. Itu bahaya. Jangan merasa kelompok saya, pandangan saya, lebih baik daripada yang lain. Saya yang paling benar, yang lain salah. Hati-hati. Itu mulai menghancurkan peradaban dan menghancurkan persatuan umat. Kalau saya merasa paling benar, berarti yang lain salah. Dan itu kata ulama, dengar baik-baik. Kata ulama, qal ra'yi sawab yahtamilul khata. Pandangan saya itu benar. Ya boleh merasa benar, ya boleh. Tapi pandangan yang lain bisa jadi benar juga. Ra'yi sawab, pandangan saya sawab, tetapi bisa jadi salah. Pandangan orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Artinya saya bukan benar 100%, bisa benar, bisa salah. Orang lain begitu, pandangan orang lain itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau merasa paling benar, berarti yang lain salah. Itu yang tidak boleh dan mulai menghancurkan umat, menghancurkan persatuan, menghancurkan akhlak. Wallahu ta'ala. Terima kasih Syekhuna yang kembali mengingatkan. Alhamdulillah. Akhlak itu ada dua.
ada satu yang fitrah, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Sebagaimana ada hadis seorang sahabat yang memiliki dua sifat yang istimewa. Nabi SAW ketika bertemu seorang itu, kata Rasulullah, fika sifatain yuhibbuhum Allah wa Rasuluh. Anda memiliki dua sifat akhlak yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, al-hilmu wal-ana. Langsung beliau bertanya, ya Rasulullah, dua sifat itu, apakah itu anugerah Allah langsung dari saya atau karena saya yang mencari perjuangan saya? Kata Rasulullah, la hiya minallah, itu anugerah Allah. Berarti banyak di antara kita yang diberikan anugerah Allah, dia berakhlak, orang yang ramah, orang yang baik, selalu senyum, ya. Ada orang yang ketika ketemu langsung begini, ya, itu beda-beda. Dan yang kedua, bukan arti itu fitrah itu dari Allah, artinya udah saya begini. Tidak wajib, dianjurkan untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, marah terus, udah saya begini. Enggak, dianjurkan la taghdab, jangan marah, dianjurkan. Ya, saya begini, suka mengolok-olok orang, saya begini, udah saya karakter saya begini, tidak boleh. Itu musibah, itu dosa, harus perbaiki. Dan memang satu hal Bapak, makin akhlak kita baik, insya Allah makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Makin akhlaknya buruk, makin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang itu ibadahnya luar biasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat penduduknya bersamaku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling baik ibadahnya, bukan yang paling baik puasanya atau qiyamul lail, tapi yang paling baik akhlak. Karena itu kalau masih kurang, usaha perbaiki terus akhlak kita. Dan saya minta karena pesan dari Ustaz itu luar biasa, saya boleh kasih bagian yang kedua jawaban dari Ustaz. Silakan untuk melengkapi Ustaz Juman. Subhanallah. Terima kasih Syekh Muhammad. Sebagaimana yang beliau sampaikan, memang ada akhlak yang sifatnya wahdi, laisa kasbi, anugerah, bukan karena usaha, tapi itu sangat minimal, tidak menjadi mayoritas. Rata-rata akhlak itu adalah kasbi, hasil latihan. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu diberitahu yang baik itu baik. Manusia tahu kalau itu baik. Manusia itu tahu kalau dia itu buruk. Itu fitrah kalau tahu. Tahu kebaikan itu nggak hebat karena itu bawaan orang. Tetapi bagaimana menjadi orang baik, bukan tahu baik. Betul nggak? Bu, tahu nggak uang 1 triliun? Tahu nggak? Tahu. Ya, yang penting itu bukan tahu, tapi yang penting punya. Betul atau tidak? Makanya manusia itu tahu kalau itu buruk, ketika berbuat buruk dia gelisah. Betul nggak? Kucing aja kalau nyolong tahu, kabur dia. Betul nggak? Anak-anak muda itu lihat kalau dia pacaran tempat-tempat gelap, remeng-remeng. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berkhalwat. Kenapa berkhalwat? Sembunyi. Karena yang namanya keburukan itu harus sembunyi, kebaikan itu terang-terangan. Jadi tahu. Nah, bagaimana yang tahu ini menjadi aktual, menjadi perbuatan? Maka ternyata
qad aflaha man zakkaha. Ada orang yang memperbaiki jiwanya sehingga akhlaknya baik. Ada orang yang mengotori jiwanya sehingga akhlaknya buruk. Ini yang menarik, ada kajian dari Kazuo Murakami dalam bukunya The Divine Message of DNA. Saya pikir Mas Agung yang sudah merekomendasinya ke saya waktu itu. Yang menarik kata beliau, seluruh sifat-sifat yang ada pada manusia itu bisa on off, dimatiin nggak bisa. On off. Kayak kita saklar lampu itu kan bisa on, bisa kita off. Di dalam diri kita ini terdapat sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk, ada semua. Kita ini cinta duit, ada nggak? Terus kita ini ada nggak sifat ingin dengki, ada nggak? Ada semua. Tetapi alhamdulillah kita offin. Makanya wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'mal. Aku berlindung, itu Nabi itu yang mengatakan, aku berlindung dari keburukan jiwa. Kenapa? Nanti akan buruk amal. Wa min sayyiati a'mal. Karena itulah, karena dia bisa on off, maka lingkungan baik itu akan membuat yang baik jadi on. Makanya kalau kita tinggal di lingkungan orang bersemangat, yang on adalah kebaikan itu sendiri. Tapi ketika yang bacaan kita, tontonan kita, lingkungan kita buruk, maka yang akan on adalah kemalasan, sesuatu yang sia-sia. Itu masalah. Jadi intinya kita ini diberikan pilihan oleh Allah, begitu ya, dengan modal yang disebut dengan fitrah tadi, begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلنا وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.